Bab 91. Ketika dia mengangkat obor dan melihat ke dinding batu, dia melihat sebuah baris terukir. Fan Song Zhao He mematahkan Heng Shen. Disinilah ilmu pedang berada. Di samping baris ini ada sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dalam kelompok dua, satu memegang pedang dan yang lainnya memegang kapak. Secara kasar, ada setidaknya 500 atau 600 sosok manusia. Jelas sosok yang memegang kapak menguraikan ilmu pedang yang membuat pedang menjadi humanoid. Di samping sosok manusia ini, sebaris tulisan tiba-tiba muncul. Zhang Chengfeng dan Zhang Chengyun telah benar-benar menghancurkan ilmu pedang Huasan. Ling Hu Chong sangat marah, dan berpikir, tikus yang tidak tahu malu, kamu sangat berani dan sombong. Ilmu pedang Huasan sangat halus, dan dunia bisa melakukannya, hanya ada segelintir orang yang bisa menghentikannya. Siapa yang berani mengatakan kata, rusak? Siapa yang berani mengatakan, benar-benar rusak? Dia kembali dan mengambil epi dari sekolah Taisan, memindahkan kekuatannya ke garis ini. Dia memotongnya, dengan ledakan, percikan api berterbangan kemana-mana, dan dia memotong sudut karakter, Jian, tetapi dari potongan ini, dia menemukan bahwa batunya sangat keras, dan menggambar dan menulis di dinding batu ini bermanfaat, tetapi juga sangat sulit. Setelah berkonsentrasi padanya, saya melihat sosok di sebelah barisan kata-kata. Meskipun bentuk sosok pedang itu hanya beberapa goresan dan garis-garisnya sangat sederhana, tetapi dari posturnya, terlihat jelas bahwa itu adalah sebuah gerakan dari ilmu pedang dasar sekte kami. Ada Feng Lai, pedang itu terbang keluar, ringan dan gesit. Sosok manusia yang berlawanan sedang memegang senjata linier, apakah itu tongkat atau tombak, tetapi melihat ujung senjata itu mengarah langsung ke ujung pedang lawan, posturnya sangat canggung. Ling Hu Chong mencibir sambil berpikir, jurus, Yu Feng Lai, sekte kita ini mengandung 5 jurus tersembunyi, bagaimana jurus bodoh ini bisa mematahkannya? Mengandung arti tidak habis-habisnya dan tidak habis-habisnya. Meskipun ada 5 gerakan mundur dalam gerakan, Yu Feng Lai, tampaknya ada 6 atau 7 jenis gerakan mundur di tongkat pria itu, dan dia dapat dengan mudah menangani semua jenis gerakan punggung Yu Feng Lai. Ling Hu Chong terheran-heran melihat beberapa sosok manusia ini, dan berpikir, gerakan sekte kami, Yu Feng Lai, sangat umum, tetapi jurus yang terakhir ini sangat kuat. Jika sulit untuk mematahkannya, kau harus banyak menderita, tapi tongkat lawan benar-benar bisa mengalahkan gerakan Yu Feng Lai, kita, ini. Berangsur-angsur dari keterkejutan menjadi kekaguman, hati di kedalaman, aku tidak bisa menahan perasaan yang luar biasa ketakutan. Dia menatap kosong pada kedua sosok itu, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di tangan kanannya, tetapi obor yang membakar sampai habis dan membakar tangannya. Dia membuang obornya, berpikir, begitu obornya padam, gua itu akan diselimuti kegelapan. Dia bergegas ke gua depan, mengambil lebih dari selusin kayu bakar pinus untuk pemanas, dan berlari kembali ke gua belakang. Obor yang padam menyala, dan masih melihat 2 sosok manusia. Dia berpikir, jika keterampilan tongkat mirip dengan pendekar pedang sekolah kita, maka pendekar pedang sekolah kita mungkin terluka jika keterampilan lawan sedikit lebih tinggi. Jika kedua jurus itu bertemu, pendekar pedang dari sekte kita akan segera dibunuh. Jurus kita, Yu Feng Lai, memang dipatahkan oleh orang lain, itu tidak berfungsi lagi. Dia berbalik kepalanya untuk melihat grafik kedua. Pada saat itu, melihat bahwa pedang sedang digunakan oleh gerakan sekte kami, sambut para tamu. Dengan pinus hijau, dia segera membangkitkan semangatnya. Butuh waktu sebulan penuh untuk berlatih gerakan ini mahir, dan itu menjadi jurus uniknya saat menghadapi musuh. Dalam kegembiraannya dia merasa sedikit khawatir, dia takut sikap ini akan dipatahkan lagi. Ketika dia melihat sosok tongkat itu, dia melihat ada 5 tongkat di tangannya, dan mereka mengenai 5 bagian tubuh bagian bawah sosok pedang itu. Dia tertegun sejenak, mengapa ada 5 tongkat? Tetapi ketika dia melihat postur pengguna tongkat, dia segera mengerti, ini bukan 5 tongkat. Dia memukul 5 tongkat dalam sekejap, dan mengambil 5 bagian tubuh bagian bawah lawan. Terlihat dia cepat dan saya cepat, dan dia mungkin tidak bisa menembak 5 tongkat berturut-turut. Lagi pula, trik selamat datang di Changsong, ini tidak bisa dipecahkan. Zeng berpuas diri, tiba-tiba tertegun, dan akhirnya berpikir, dia tidak menembakkan 5 tongkat berturut-turut, tetapi bagaimana saya bisa menghindari pukulan dari salah satu dari 5 posisi?
Dia mengambil pedang panjang dari sektenya, dan melakukan gerakan sambut tamu dengan pinus hijau, dan kemudian dengan hati-hati melihat sosok di dinding batu, membayangkan serangan lawan. Jika Anda tahu kemana dia akan menyerang dengan tongkat, Anda akan memiliki cara untuk menghadapinya dengan itu, tapi tongkatnya bisa mengenai salah satu dari 5 arah. Pada saat itu, pedang panjangmu telah menembus pintu luar, dan kamu pasti tidak akan bisa menariknya tepat waktu, kecuali pedang ini menusuknya sampai mati pertama. Kalau tidak dia akan dipukul di tubuh bagian bawah. Tetapi karena lawannya adalah seorang master, bagaimana dia bisa berharap bahwa satu pedang pasti akan membunuhnya? Melihat bahu musuh yang merosot dan langkah meluncur, dia akan dapat menghindari pedangnya sendiri dalam situasi di mana tidak ada waktu luang. Begitu dia menghindari pedang ini, dia tidak akan bisa mengelak saat dia melakukan serangan balik. Dengan cara ini, bukankah trik unik sekolah Huasan, sambut para tamu dengan pinus, akan dipatahkan lagi? Ling Hu Chong mengingat 3 kali di masa lalu bahwa dia menggunakan jurus pinus besar menyambut tamu untuk menang. Jika lawan telah melihat sosok di dinding batu dan tahu bagaimana melakukan serangan balik, tidak peduli lawan menggunakan tongkat, tombak, tongkat dan tombak untuk melawan seperti ini, dia pasti bisa melawan seperti ini. Mati berarti terluka. Saya khawatir tidak ada orang seperti Ling Hu Chong di dunia sekarang ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi ketakutan. Dengan keringat dingin mengalir di dahinya, dia berkata pada dirinya sendiri, tidak. Jika memang ada cara untuk menguraikan Chang Song menyambut tamu, bagaimana mungkin guru tidak tahu? Bagaimana mungkin dia tidak memberitahu saya peringatan? Tapi dia tahu inti dari gerakan ini dengan sangat baik. Melihat 5 batang dari patung tongkat, mereka sangat ganas, meskipun hanya ada 5 garis pendek di dinding batu. Setiap baris tampaknya dipukul keras pada tulang kaki dan tibiasnya. Tiba-tiba, ada rasa sakit yang berdenyut-denyut di paha saya, dan saya hanya bisa duduk di tanah. Berdiri perlahan, melihat lebih jauh, jurus pedang yang terukir di dinding batu semuanya adalah jurus unik dari sektenya sendiri. Sementara lawan semua menggunakan jurus yang cerdik dan sangat ganas untuk menerobos. Adalah selama pohon jatuh tanpa batas, melihat bahwa tongkat lawan masih lemah dan lemah, murni defensif, dia tidak bisa menahan nafas panjang, dan berpikir, bagaimanapun, kamu tidak dapat mematahkan gerakan ini. Saya ingat bahwa pada bulan ke-12 tahun lalu, guru sangat bersemangat ketika dia melihat salju tebal beterbangan. Sangat tinggi, mengumpulkan sekelompok murid untuk berbicara tentang ilmu pedang, dan akhirnya melakukan gerakan ini, kayu jatuh tanpa batas. Tetapi melihat pedangnya secepat pedang, setiap pedang memancarkan kepingan salju yang jatuh dari udara. Bahkan semua master bertepuk tangan dan bersorak, dan berkata, kakak senior, saya dapat meyakinkan Anda tentang langkah ini. Anda harus menjadi kepala sekte Huasan. Jika Anda menjadi lebih mahir dalam ilmu pedang, Anda akan bisa menjadi kepala sekte. Nyonya tersenyum dan berkata, jangan malu. Manakah dari kebajikan Anda yang lebih tinggi dari milikku? Tuan itu tersenyum dan berhenti berbicara. Guru jarang menaklukkan orang lain. Dia selalu suka bersaing dengan tuannya, dan bahkan dia meyakinkan. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya jurus pohon jatuh tanpa batas ini. Belakangan, sang master menjelaskan bahwa nama jurus ini diambil dari sebuah puisi Tang, yang berjudul, Pohon Jatuh Tanpa Batas. Sang master membacanya saat itu. Tetapi saya tidak mengingatnya. Sepertinya dikatakan bahwa daunnya pada ribuan pohon tumbang satu demi satu, jaga semuanya dengan cara ini. Bab 92, melihat patung tongkat itu lagi, melihatnya meringkuk menjadi bola, posturnya sangat tidak enak dilihat, dan ekspresinya dipukuli tanpa daya. Ling Hu Chong hanya merasa itu lucu, tapi tiba-tiba, senyum di wajahnya menjadi kaku, dan ada rasa dingin di punggungnya, bulu-bulu berdiri tegak. Dia menatap tongkat di tangan pria itu dengan saksama, dan semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa posisi tongkat itu benar-benar cerdik hingga ekstrim. 9 pedang, 10 pedang, 11 pedang, dan 12 pedang ditusuk dalam gerakan pohon jatuh tanpa batas. Setiap pedang harus ditusuk pada tongkat ini, yang sekilas tampak sangat kikuk, tetapi sangat terampil. Kelihatannya anehnya lemah, tetapi sebenarnya sangat kuat, dan itu benar-benar telah mencapai pencapaian ekstrim, pengereman statis, menahan kecerdikan dengan kecanggungan. Tiba-tiba, dia kehilangan kepercayaan pada seni bela diri sekolah ini. Dia hanya merasa bahwa bahkan jika dia telah belajar ilmu pedang mahir seperti tuannya, dia akan terikat tangan dan kaki dan tidak memiliki ruang untuk melawan ketika dia bertemu seseorang yang memegang pedang. Tongkat apa gunanya turun?
Mungkinkah ilmu pedang sekolah Huasan sangat rentan? Melihat kerangka di dalam gua telah membusuk untuk waktu yang lama, setidaknya 30 atau 40 tahun, mengapa sekolah pedang Wu Yue masih berkuasa di Jianghu? Yang lain, tetapi jika dikatakan bahwa sosok di dinding hanya berbicara di atas kertas, itu tidak benar, meskipun dia tidak tahu apakah teknik pedang Songshan dan sekte lain telah dipatahkan oleh orang lain. Dia mahir dalam teknik pedang Huasan, dan dia tahu bahwa jika dia tiba-tiba menghadapi gerakan brilian dari lawan, pasti gagal total. Seolah-olah seseorang telah mencapai titik akupuntur, dan dia berdiri diam dalam keadaan linglung. Pikiran melintas di benaknya satu demi satu, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia mendengar seseorang berteriak, "Tuan! Kakak, besar kakak, di mana kamu?" Ling Hu Chong terkejut, berbalik dari gua, bergegas melewati lorong sempit, melewati pintu masuk gua, dan kembali ke guanya sendiri, hanya untuk mendengar Lu Deyu memanggil keluar tebing. Ling Hu Chong melangkah keluar dari gua, berbalik ke sebuah batu besar di tebing belakang, duduk bersila, dan berseru, "Aku sedang bermeditasi di sini." "Adik keenam, ada apa?" Lu Deyu mengikuti suara itu dan berkata dengan gembira, "Tuan saudara ada di sini ya? Aku akan membawakanmu makanan." Ling Hu Chong menatap trik di dinding batu sejak fajar, hatinya terfokus, dan dia tidak tahu waktu berlalu, tapi sudah sore. Gua tempat dia tinggal adalah tempat untuk hidup damai dan memikirkan kesalahannya. Lu Deyu tidak berani masuk, gua itu sangat dangkal, begitu dia tidak bisa melihat Ling Hu Chong di dalam, dia pergi ke tepi, tebing untuk mencarinya. Ling Hu Chong melihat sebatang besar obat herbal dioleskan di pipi kanannya, dan darah merembes keluar dari pasta jamu berwarna hijau, jelas dia mengalami trauma yang serius. Dengan cepat bertanya, "Hei, ada apa dengan wajahmu?" Lu Deyu berkata, "Aku ceroboh dalam berlatih pedang pagi ini, dan mengayunkannya ketika aku mengembalikan pedang." Bodoh sekali. Melihat ekspresinya, Ling Hu Chong lebih marah daripada malu, jadi pasti ada yang salah dengannya. Jangan bersimpati, dan berkata, "Saudara muda keenam, bagaimana kamu terluka? Apakah kamu bahkan menyembunyikannya dariku?" Lu Deyu berkata dengan marah, "Saudaraku, bukan bahwa aku berani menyembunyikannya darimu, tapi aku takut kamu akan marah, jadi aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Katakan padaku." Ling Hu Chong bertanya, "Siapa yang ditikam?" Dia penasaran, saudara-saudara di sekte kita selalu rukun, dan tidak pernah ada pertengkaran, mungkinkah musuh asing datang dari gunung? Lu Deyu berkata, "Saya berlatih pedang dengan saudara muda Lin pagi ini. Dia baru belajar jurus Yu Feng Lai." Saya tidak sengaja menggaruk wajahnya. "Kadang meleset, itu sangat normal, jadi jangan marah. Saudara Lin adalah pemula dan tidak bisa mengirim dan menerima dengan bebas, jadi kamu tidak bisa menyalahkannya. Hanya saja kamu terlalu ceroboh. Jurus Yu Feng Lai ini sangat kuat, jadi kamu harus menanganinya dengan hati-hati ya." Lu Deyu berkata, "Ya, tapi bagaimana saya mengharapkan ini? Lin ini bermarga Lin telah berlatih Yu Feng Lai dalam beberapa bulan. Saya berada di tahun kelima setelah magang, guru meminta Anda untuk meneruskan langkah ini kepada saya." Ling Hu Chong sedikit terkejut, berpikir bahwa adik Lin telah menguasai jurus Yu Feng Lai ini dalam beberapa bulan setelah pelatihan pendahuluannya. Jika seseorang memiliki kemampuan manusia super, maka fondasinya tidak akan stabil, sukses. Itu akan menghambat latihannya di masa depan. Saya tidak tahu mengapa master mengajarinya begitu cepat. Lu Deyu berkata lagi, "Ketika saya pertama kali melihatnya, saya terkejut dan mencakarnya." Adik perempuan junior masih bertepuk tangan dan berkata, "Liu Houer, Anda bahkan tidak bisa mengalahkan murid saya. Apakah Anda masih berani untuk menjadi pahlawan di depanku di masa depan?" Anak laki-laki bermarga Lin itu tahu bahwa dia tidak setuju dengannya, jadi dia datang untuk membalut lukaku, tetapi menendangku jungkir balik. Adik perempuan itu berkata dengan marah, "Liu Houer, dia dengan ramah membalutmu. Mengapa kamu menjadi marah karena kamu tidak bisa mengalahkannya?" Kakak laki-laki, ternyata adik perempuan junior diam-diam mewariskannya kepadanya. Dalam sekejap, Ling Hu Chong merasakan sakit yang kuat di hatinya. Jurus Yu Feng Lai ini sangat sulit untuk dipraktikkan. Kelima jurus itu rumit dan memiliki berbagai trik. Sang adik mengajari Lin junior jurus pedang ini, pasti mungkin butuh perencanaan yang tak terhitung jumlahnya dan banyak usaha. Akhir-akhir ini dia tidak datang ke tebing, jadi dia bersama junior broter Lin sepanjang hari. Yue Lingshan pada dasarnya aktif,
dan dia sangat tidak sabar dengan kungfu berbutir halus untuk menjadi kuat dan kompetitif. Dia memiliki kesabaran untuk mempelajari pedang sendiri, tetapi sangat sulit baginya untuk mengajar orang lain, tetapi itu sangat sulit untuk mengharapkan dia memberikan bimbingan yang cermat. Mengajar Lin Pingzi, jadi bisa dibayangkan perhatian dan cinta untuk junior ini. Setelah beberapa saat, hatinya menjadi lebih tenang, dan dia berkata dengan ringan, "Mengapa kamu pergi berlatih pedang dengan saudara muda Lin?" Lu Deyu berkata, "Aku mengatakan beberapa kata itu kemarin, dan saudari muda sangat tidak senang ketika mendengar itu, mengomeliku sampai ke puncak, dan menarikku untuk bertarung dengan kakak Lin pagi ini. Aku tidak curiga, dan aku akan melakukannya secepat mungkin." Siapa sangka bahwa suster junior diam-diam mengajarkannya anak bermarga Lin beberapa trik. Tidak mengherankan jika dia menghina dan menyebabkan masalah, jadi dia berkata, "Kamu telah memarahi saudara muda Lin beberapa kali, bukan?" Lu Deyu berkata dengan marah, "Bocah kecil yang tercela dan tidak tahu malu ini, siapa aku? Untuk memarahinya?" Dia melihat saya ketakutan, saya memarahinya, tidak pernah berani berbicara kembali. Setiap kali saya melihat saya menoleh dan menghindarinya. Saya tidak berharap. Saya tidak berharap anak ini untuk jahat sekali. Betapa baiknya dia, jika bukan karena dia kakak perempuan mendukungku, anak ini bisa menyakitiku. Dinding batu gua belakang, yang dirancang untuk mematahkan Feng Laiyi, dan mengambil cabang dari tanah, membuat gerakan santai, dan ingin meneruskan gerakan ini ke Lu Deyu, tetapi kemudian dia berpikir, kakak laki-laki keenam sangat marah dengan anak bermarga Lin itu, dan langkah ini pasti akan membuatnya cedera serius. "Bangun, kita berdua akan dihukum berat, masalah ini tidak boleh dilakukan." Lalu dia berkata, "Ambil kerugian sekali, belajar menjadi baik sekali, dan jangan tertipu lagi di masa depan, itu saja. Saudaraku, kemenangan atau kekalahan kecil dalam pertempuran, jangan khawatir tentang itu." "Aku peduli," Lu Deyu berkata. "Ya, tapi kakak, jika aku tidak peduli, bisakah kamu juga tidak peduli?" Mengetahui bahwa dia berbicara tentang Yue Lingshan, Ling Huchong merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan otot-otot di wajahnya berputar. Begitu Luda mengucapkan sepatah kata pun, dia tahu bahwa kalimat ini akan menyakiti hati kakak laki-lakinya, dan buru-buru berkata, Aku salah." Ling Huchong memegang tangannya dan berkata perlahan, "Kamu benar. Bagaimana bisa saya tidak peduli?" Tapi, setelah beberapa lama, dia berkata, "Saudara muda keenam, jangan menyebutkan masalah ini lagi." Lu Deyu berkata, "Ya, kakak senior, triknya, Anda Feng Laiyi, saya mengajarkannya kepada saya. Saya tidak memperhatikan untuk sementara waktu, jadi saya mengikuti cara anak itu. Saya harus berlatih keras, dan beritahu anak ini apakah tuannya lebih baik daripada yang saudari junior." Ling Huchong tersenyum sedih, dan berkata, "Langkah itu, kamu Feng Laiyi, itu benar-benar bukan apa-apa." Bab 93, Lu Deyu melihat ekspresinya yang kesepian, jadi dia berpikir bahwa saudari juniornya telah membuatnya acuh tak acuh, yang membuatnya merasa kecil hati, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Sekarang apa? Aku makan malam dan anggur bersamanya, berkemas dan pergi." Ling Huchong menutup matanya untuk konsentrasi, menyalakan obor pinus, dan pergi ke gua belakang untuk melihat pedang bergerak di dinding batu. "Pada awalnya, saya selalu berpikir tentang bagaimana Yue Lingshan akan mengajar ilmu pedang Lin Pingzi, dan saya tidak dapat berkonsentrasi pada sosok di dinding batu. Beberapa sosok di dinding sepertinya diubah menjadi Yue Lingshan dan Lin Pingzi, satu sedang belajar, dengan sikap intim. Dia bisa melihat wajah tampan Lin Pingzi menggantung di depan matanya, dia tidak bisa menahan desahannya, dan berpikir dalam hati, adik laki-laki Lin 10 kali lebih tampan dariku, dan dia jauh lebih muda dariku, hanya lebih tua dariku, adik perempuan junior. 1 atau 2 tahun, mudah bagi kalian berdua untuk berbicara." Tiba-tiba, dia melihat sekilas pemegang pedang pada sosok di dinding batu yang mengeluarkan pedang, dengan postur yang kuat, dan pedang bergerak maju, seolah-olah itu adalah gerakan Wusuang Wudu, Nyonya Yue, pedang Ning. Ling Huchong terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri, "Tuan, gerakan ini jelas dibuat olehnya secara saat ini, bagaimana itu bisa diukir di dinding batu sejak lama? Ini sangat aneh." Melihat grafik dengan hati-hati, saya menemukan bahwa ada perbedaan besar antara pedang di dinding batu dan jurus pedang yang dibuat oleh Ni.
Yue, jurus pedang di dinding batu lebih tebal dan lebih kuat, lebih sederhana dan bersahaja. Jelas itu dibuat oleh seorang pria pedang benar-benar hanya pedang, tidak seperti pedang Nyonya Yue yang menyembunyikan gerakan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, karena lebih sederhana, itu juga lebih kuat. Ling Hu Chong diam-diam mengangguk, pedang yang dibuat oleh istri guru bertepatan dengan niat pedang para pendahulu. Sebenarnya, tidak mengherankan, keduanya berasal dari prinsip dasar ilmu pedang Huasan. Selama tidak ada perbedaan dalam keterampilan dan pemahaman di antara keduanya. Jika Anda melihat jauh, secara alami akan ada kreasi serupa. Dia berpikir, dengan cara ini, banyak dari berbagai gerakan pedang di dinding batu tidak diketahui oleh tuan dan istrinya. Mungkinkah bahwa Master tidak mempelajari ilmu pedang lanjutan dari sekte kita? Apakah itu semua? Tetapi melihat bahwa tongkat lawan juga menunjuk lurus, mengarahkan ujung tongkat ke ujung pedang, satu pedang dan satu tongkat membentuk lurus garis. Lu Deyu melihat ekspresinya yang kesepian, jadi dia berpikir bahwa saudari juniornya telah membuatnya acuh tak acuh, yang membuatnya merasa kecil hati, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sekarang apa? Aku makan malam dan anggur bersamanya, berkemas dan pergi. Ling Hu Chong menutup matanya untuk konsentrasi, menyalakan obor pinus, dan pergi ke gua belakang untuk melihat pedang bergerak di dinding batu. Pada awalnya, saya selalu berpikir tentang bagaimana Yue Lingshan akan mengajar ilmu pedang Lin Pingzi, dan saya tidak dapat berkonsentrasi pada sosok di dinding batu. Beberapa sosok di dinding sepertinya diubah menjadi Yue Lingshan dan Lin Pingzi, satu sedang belajar, dengan sikap intim. Dia bisa melihat wajah tampan Lin Pingzi menggantung di depan matanya, dia tidak bisa menahan desahannya, dan berpikir dalam hati, adik laki-laki Lin 10 kali lebih tampan dariku, dan dia jauh lebih muda dariku, hanya lebih tua dariku, adik perempuan junior. 1 atau 2 tahun, mudah bagi kalian berdua untuk berbicara. Tiba-tiba, dia melihat sekilas pemegang pedang pada sosok di dinding batu yang mengeluarkan pedang, dengan postur yang kuat, dan pedang bergerak maju, seolah-olah itu adalah gerakan, Wu Suang Wudu, Nyonya Yue, pedang Ning. Ling Hu Chong terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri, Tuan, gerakan ini jelas dibuat olehnya secara saat ini, bagaimana itu bisa diukir di dinding batu sejak lama? Ini sangat aneh. Melihat grafik dengan hati-hati, saya menemukan bahwa ada perbedaan besar antara pedang di dinding batu dan jurus pedang yang dibuat oleh Ni Yue. Jurus pedang di dinding batu lebih tebal dan lebih kuat, lebih sederhana dan bersahaja. Jelas itu dibuat oleh seorang pria pedang benar-benar hanya pedang, tidak seperti pedang Nyonya Yue yang menyembunyikan gerakan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, karena lebih sederhana, itu juga lebih kuat. Ling Hu Chong diam-diam mengangguk, pedang yang dibuat oleh istri guru bertepatan dengan niat pedang para pendahulu. Sebenarnya, tidak mengherankan, keduanya berasal dari prinsip dasar ilmu pedang Huasan. Selama tidak ada perbedaan dalam keterampilan dan pemahaman di antara keduanya. Jika Anda melihat jauh, secara alami akan ada kreasi serupa. Dia berpikir, dengan cara ini, banyak dari berbagai gerakan pedang di dinding batu tidak diketahui oleh tuan dan istrinya. Mungkinkah bahwa Master tidak mempelajari ilmu pedang lanjutan dari sekte kita? Apakah itu semua? Tetapi melihat bahwa tongkat lawan juga menunjuk lurus, mengarahkan ujung tongkat ke ujung pedang, satu pedang dan satu tongkat membentuk lurus garis. Kembali setelah lama memikirkan gua depan, dia pergi ke gua belakang untuk memeriksa gambar di dinding. Dia maju dan mundur, dan berjalan untuk berkali-kali. Melihat hari sudah larut, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki. Ling Hu Chong sangat gembira, bergegas ke tepi jurang, dan berteriak, adik bela diri. Suaranya bergetar. Yue Lingshan tidak setuju, dia datang ke tebing, meletakkan keranjang makanan dengan berat di atas batu besar, berbalik tanpa memandangnya. Ling Hu Chong sedang terburu-buru, dan berteriak, adik, ada apa denganmu? Yue Lingshan mendengus, menepuk kaki kanannya, dan melompat dari tebing, membiarkan Ling Hu Chong memanggil lagi dan lagi. Dia tidak pernah menjawab, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Suasana hati Ling Hu Chong sedang kacau, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Dia membuka keranjang nasi, tetapi melihat sekeranjang nasi putih dan 2 mangkuk sayuran, tetapi arak labu kecil itu telah hilang. Dia menatapnya dengan obsesif, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia ingin makan beberapa kali, tetapi hanya setelah 1 gigitan, dia merasa kering di mulutnya dan tidak bisa menelan, dan akhirnya berhenti makan, berpikir, jika adik perempuanku menggangguku, mengapa kamu membawakanku makanan sendiri?
Jika Anda tidak mengganggu saya, mengapa saya tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak melihat saya dari sudut mata saya? Mungkinkah saudara keenam sakit dan memintanya untuk membawakan makanan? Tapi saudara keenam tidak mengirimkannya, dan saudara kelima, ketujuh, dan kedelapan semua bisa mengantarkan makanan. Kakak perempuan ingin datang sendiri. Pikiran naik turun, suasana hati Yue Lingshan berspekulasi, tetapi seni bela diri pada dinding batu di gua belakang dilupakan. Pada malam keesokan harinya, Yue Lingshan membawakan makanan lagi. Dia masih tidak memandangnya, tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya, tetapi ketika dia menuruni tebing, dia menyanyikan lagu-lagu rakyat Fujian dengan keras. Ling Hu Chong semakin patah hati, berpikir, ternyata dia memang sengaja marah padaku. Pada malam hari ketiga, Yue Lingshan meletakkan keranjang makanan di atas batu lagi seperti ini. Berbalik dan pergi, Ling Hu Chong tidak tahan lagi, dan berteriak, adik kecil. Tinggallah sebentar, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Yue Lingshan berbalik ayo, dan berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong beritahu aku. Melihat wajahnya yang tertutup embun beku yang parah, Ling Hu Chong bahkan tidak tersenyum sama sekali, dan bergumam, kamu. Yue Lingshan berkata, aku bagaimana? Ling Hu Chong berkata, aku. Dia biasanya tampan dan pandai bicara, tapi sekarang dia bisa tidak mengatakan sepatah kata pun. Yue Lingshan berkata, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku harus pergi. Berbalik dan pergi saja. Ling Hu Chong sangat cemas, berpikir bahwa dia tidak akan kembali sampai besok malam setelah dia pergi. Jika dia tidak bertanya dengan jelas hari ini, bagaimana dia bisa menahan siksaan malam ini? Terlebih lagi, melihat ekspresinya, mungkin dia tidak akan datang besok malam, atau bahkan sebulan. Dalam keputusasaan, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan baju kirinya. Yue Lingshan berkata dengan marah, lepaskan. Dia berjuang keras, dan dengan mendengus, dia segera merobek lengan bajunya, memperlihatkan setengah dari lengannya yang seputih salju. Yue Lingshan pemalu dan cemas, dia merasa tidak ada tempat untuk meletakkan lengan telanjangnya. Meskipun dia adalah seorang siswa seni bela diri, dia tidak berhati-hati seperti gadis biasa, tetapi tiba-tiba dia memperlihatkan sebagian besar lengannya, tetapi dia juga panik, sambil berteriak, kamu berani. Ling Hu Chong buru-buru berkata, adik, maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Yue Lingshan membuka lengan bajunya, tangan kanannya dan meletakkannya di lengan kirinya, dan berkata dengan tajam, apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu katakan? Bab 94, Ling Hu Chong berkata, aku tidak mengerti, mengapa kamu melakukan ini. Aku benar-benar menyinggung perasaanmu. Adik perempuan junior, kamu menghunus pedangmu dan menusuk 17 atau 8 lubang di tubuhku. Aku akan mati tanpa keluhan. Yue Lingshan mencibir, kamu adalah kakak laki-laki, beraninya kami menyinggung perasaanmu. Beraninya kami menusuk 17 atau 8 lubang. Tahu di mana aku menyinggung adik perempuanku? Yue Lingshan berkata dengan marah, kamu tidak mengerti. Kamu memanggil Liu Hauer di depan ayah dan ibu Sue, kamu akan mengerti dengan baik. Ling Hu Chong sangat terkejut, dan berkata, aku menyuruh saudara keenam untuk menuntut tuan dan nyonya. Sue, menuntutmu. Yue Lingshan berkata, kamu tahu bahwa orang tuamu mencintaiku, jadi kamu bisa menuntutku. Percuma saja, aku sangat pintar, jadi aku menggugat. Menuntut, kau masih mengudara, apa kau benar-benar tidak tahu? Ling Hu Chong berpikir, dan tiba-tiba dia menjadi lebih cerah, tetapi dia menjadi semakin pahit, dan berkata, adik keenam dan adik Lin terluka dalam pertarungan pedang, tuan dan nyonya mengetahuinya, jadi mereka menghukum adik muda. Lin, kan, dia berpikir, hanya karena tuan dan nyonya menghukum saudara Lin, kamu sangat marah kepadaku. Yue Lingshan berkata, saudara-saudara sedang bertarung pedang, satu meleset, dan tidak disengaja untuk menyakiti orang lain, tetapi ayah memihak Liu Hauer, memarahi Xiao Linzi dengan keras, dan mengatakan Xiao Linzi tidak cukup kuat, jadi dia tidak boleh mempelajari trik seperti Yu Feng Lai, dan saya tidak diizinkan untuk mengajarinya cara berlatih pedang. Yah, kamu menang, tapi, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Tidak pernah memperhatikanmu. Ketujuh karakter, tidak pernah memperhatikanmu, pada awalnya kata-kata yang dia dan Ling Hu Chong biasa katakan ketika mereka bercanda, tetapi ketika dia mengatakannya sebelumnya, matanya berputar dan sudut mulutnya tersenyum.
apa maksudmu? Kali ini, ekspresinya tegas, dan nadanya penuh tekad untuk memotong dengan serius. Ling Hu Chong maju selangkah dan berkata, "Adik, dia ingin berkata, aku benar-benar tidak meminta adik keenam untuk mengadu pada tuan dan istri. Tapi kemudian dia berpikir, aku sudah hati nurani yang bersih, saya tidak melakukan ini, mengapa memohon belas kasihan dari Anda untuk ini?" Setelah mengucapkan kata, "Saya," tidak ada cara untuk melanjutkan. Yue Lingshan berkata, "Bagaimana kabarmu?" Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak sebaik itu. Itu bukan masalah besar, mengapa menggangguku untuk datang ke bidang seperti itu?" Yue Lingshan tersipu, dan berkata, "Aku hanya mengganggumu, Kamu memiliki ide buruk di hatimu, berpikir bahwa aku bisa datang menemanimu setiap hari jika aku tidak mengajari kakak muda Lin cara berlatih ilmu pedang. Aku akan selalu dan selamanya aku tidak peduli padamu." Dengan tendangan berat di kaki kanannya, dia turun ke jurang. Kali ini Ling Hu Chong tidak berani mengulurkan tangannya untuk menarik. Penuh rasa sakit, dia mendengar lagu rakyat Fujian yang renyah bergema dari tebing. Berjalan ke tepi tebing, melihat ke bawah, saya melihat punggungnya yang ramping berputar di sekitar tepi depresi gunung, dan samar-samar melihat lengan kirinya terbungkus lengan kanannya. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Saya merobek lengan bajunya. Bagaimana dia bisa pergi memberitahu tuan dan nyonya? Kedua tetua itu juga mengatakan bahwa saya menghina dan kasar kepada adik perempuan junior saya, sehingga, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah aku, Ling Hu Chong, masih bisa menjadi manusia? Kemudian dia berpikir, aku tidak benar-benar jahat padanya. Bagaimana aku bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang? Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia sangat membenci dirinya sendiri hanya karena dia tidak ingin mengajari Lin Pingzi pedang, dia tidak dapat menahan perasaan sangat sedih, dan pada awalnya dia dapat menghibur dirinya sendiri. Misalnya, adik perempuan junior adalah muda dan aktif. Karena saya memikirkannya di tebing, tidak ada orang lain berbicara dengannya untuk menghilangkan kebosanan. Dia menemukan junior brother Lin, yang seumuran dengannya, untuk menjadi temannya. Jadi apa lagi di sana? Tetapi kemudian dia berpikir, saya tumbuh bersamanya, seberapa dalam persahabatan itu. Ketika saudara muda Lin tiba, Huasan baru berada di sini selama beberapa bulan, tetapi ketika kerabatnya gemuk atau kurus, ada perbedaan yang begitu besar. Memikirkan hal ini, Yan merasa getir. Malam itu, dia berjalan dari gua ke tepi tebing, lalu dari tepi tebing ke gua lagi. Dia datang dan pergi, berjalan ribuan kali, dan itu terjadi lagi keesokan harinya. Dinding batu, dan pria berjubah hijau yang tiba-tiba muncul malam itu, semuanya terlupakan. Di malam hari, Lu Deyu yang mengantarkan makanan ke tebing. Dia meletakkan makanan di atas batu, menyajikannya, dan berkata, "Tuan, ayo makan." Ling Hu Chong bersenandung, mengambil mangkuk dan sumpit dan mengambil beberapa suap, tetapi tidak bisa makan lagi, melirik ke bawah tebing, dan meletakkannya perlahan kehilangan pekerjaannya. Lu Deyu berkata, "Kakak guru, apakah kulitmu jelek? Apakah kamu tidak enak badan?" Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa." Lu Deyu berkata, "Aku memetik jamur jerami ini untukmu kemarin, coba rasa lihat." Ling Hu Chong tidak tahan untuk menyikat pikirannya, mengambil 2 jamur merang untuk dimakan, dan berkata, "Ini sangat enak." Sebenarnya, meskipun jamur merang itu enak, mengapa dia merasakan setengah manisnya? Lu Deyu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, aku punya kabar baik untukmu. Tuan dan Nyonya tidak mengizinkan Xiao Lingzi untuk belajar pedang dari adik muda sejak 2 hari yang lalu." Ling Hu Chong berkata dengan dingin, "Kamu tidak bisa mengalahkan saudara muda Lin dalam pertarungan pedang." Lalu aku menangis kepada Tuan dan Nyonya, bukan? Lu Deyu melompat dan berkata, "Siapa bilang aku tidak bisa mengalahkannya?" Aku karena, pada titik ini, saya langsung berhenti bicara. Ling Hu Chong sudah mengerti bahwa meskipun Lin Pingzi melukai Lu Deyu secara mengejutkan dengan trik Yu Feng Lai, bagaimanapun juga, Lu Deyu sudah lama berada di lapangan, dan Lin Pingzi bukanlah tandingannya. Alasan mengapa dia mengeluh kepada Tuan dan Nyonya sebenarnya untuk dirinya sendiri. Ling Hu Chong tiba-tiba berpikir dalam hati, ternyata semua adik-adik mengasihani aku di dalam hati mereka, dan mereka semua tahu bahwa adik junior tidak akan pernah akur lagi denganku. Hanya karena adik junior keenam memiliki hubungan yang baik dengan saya sehingga mereka mencoba membantu saya kembali. Pria sejati yang dikasihani oleh orang lain. Petik 2.
Tiba-tiba, dia sangat marah sehingga dia mengambil mangkuk nasi dan sayuran dan melemparkannya ke jurang satu persatu, berteriak, "Siapa yang ingin kamu merepotkan? Siapa yang ingin kamu merepotkan?" Lu Deyu terkejut, dia selalu menghormati dan mengagumi kakak laki-laki itu, tetapi tiba-tiba itu membuatnya sangat marah. Dia sangat bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, dia berkata, kakak. Ling Hu Chong membuang semua makanannya. Jatuh ke lembah yang dalam, masih marah, dia mengambil batu dan melemparkannya ke lembah yang dalam. Lu Deyu berkata, "Tuan saudara, ini salahku, kamu pukul saja aku." Ling Hu Chong mengangkat sebuah batu di tangannya. Mendengar apa yang dia katakan, dia berbalik dan berkata dengan tajam, "Ada apa denganmu?" Oke, Lu Deyu mundur selangkah lagi dengan ketakutan, dan bergumam, aku tidak tahu." Ling Hu Chong menghela nafas, melemparkan batu di tangannya jauh-jauh, berjalan untuk memegangi Lu tangan Deyu, dan berkata dengan hangat, "Kakak keenam, maafkan aku, ini kebosananku sendiri, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu." Lu Deyu menghela nafas lega, dan berkata, "Aku akan membawakanmu makanan setelah aku turun." Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku tidak mau makan." Lu Deyu melihat makanan di keranjang makanan kemarin di dasi masih utuh, jadi dia tidak bisa terlihat khawatir, dan berkata, "Kak, kamu tidak makan kemarin." Ling Hu Chong memaksakan tawa, dan berkata, "Jangan khawatir, nafsu makanku buruk beberapa hari ini." Lu Deyu tidak berani mengatakan lebih banyak, dan keesokan harinya, sebelum waktunya untuk mendaftar, dia naik ke tebing dengan makanannya, berpikir, "Hari ini saya mendapat sepanci besar anggur enak, saya sudah memasak 2 hidangan lezat, bagaimanapun, aku harus membujuk kakak tertua untuk makan lebih banyak mangkuk nasi." Ketika dia naik ke tebing, dia melihat Ling Hu Chong tidur di atas batu di dalam gua, terlihat sangat kurus. Dia sedikit terkejut, dan berkata, "Tuan saudara, menurut Anda apa ini?" Mengangkat labu anggur, mengocoknya beberapa kali, mencabut labu, segera lubang itu dipenuhi dengan aroma anggur. Ling Hu Chong segera mengambilnya, meminum setengah dari teko dalam satu tarikan napas, dan memuji, "Anggur ini tidak buruk." Lu Deyu sangat senang, dan berkata, "Aku akan mengemas nasi untukmu." Ling Hu Chong berkata, "Tidak, saya tidak ingin meminumnya akhir-akhir ini." "Makan," Lu Deyu berkata, "makan saja satu mangkuk." Dia mengisi mangkuk untuknya. Melihat kebaikannya, Ling Hu Chong tidak punya pilihan selain berkata, "Oke, aku akan makan setelah minum." Tapi Ling Hu Chong sama sekali tidak memakan semangkuk nasi ini. Keesokan harinya ketika Lu Deyu membawa makanan kembali, dia melihat semangkuk nasi masih penuh di atas batu, tetapi Ling Hu Chong terbaring di tanah dan tertidur. Lu Deyu melihat pipinya memerah, dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahinya. Panas saat disentuh, dan dia demam tinggi. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir, dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak, apakah kamu sakit?" Ling Hu Chong berkata, "Anggur, arak, beri aku arak." Meskipun Lu Deyu membawakan arak, dia tidak berani memberikannya, dan menuangkan semangkuk air ke mulutnya. Ling Hu Chong duduk, minum semangkuk besar air, dan berteriak, "Anggur yang baik, anggur yang baik." Tertidur telentang, dia bergumam, "Anggur yang baik, anggur yang baik." Bab 95, Lu Deyu melihatnya penyakitnya tidak serius, dan dia sangat cemas. Tuan dan istri Tuan memiliki sesuatu untuk turun gunung pagi ini, jadi dia segera bergegas menuruni tebing untuk memberitahu Lao Denwo dan saudara senior lainnya. Meskipun Yue Bukun memiliki latihan yang ketat, kecuali mengantarkan makanan sekali sehari, ia tidak diperbolehkan naik tebing untuk menemui Ling Hu Chong, karena ia sakit, mengunjunginya tidak dianggap sebagai pelanggaran. Tetapi semua murid masih tidak berani naik tebing bersama. Mereka berdiskusi bahwa setiap orang akan naik tebing pada hari yang berbeda untuk mengunjungi orang sakit, dan Lao Denwo dan Liang Fa naik lebih dulu. Lu Deyu pergi untuk memberitahu Yue Lingshan lagi. Dia tetap marah dan berkata dengan dingin, "Tuan saudara memiliki keterampilan internal yang luar biasa, bagaimana dia bisa sakit? Saya tidak akan tertipu oleh ini." Petik 2. Penyakit Ling Hu Chong benar-benar ganas dan berlangsung selama 4 hari 4 malam tanpa tidur. Lu Deyu memohon dengan getir kepada Yue Lingshan, memintanya naik ke tebing untuk mengunjunginya, dan dia hampir berlutut di depannya. Baru pada saat itulah Yue Lingshan menyadari bahwa itu benar, dan menjadi cemas, dan pergi ke tebing bersama Lu Deyu.
hanya untuk melihat pipi Ling Hu Chong yang cekung dan janggut lebat di seluruh wajahnya, tidak seperti penampilannya yang cantik dan ramah seperti biasanya. Yue Lingshan merasa menyesal, berjalan ke arahnya, dan berkata dengan lembut, "Tuan saudara, saya di sini untuk mengunjungi Anda, jangan marah lagi, oke?" Menampilkan ekspresi bingung, sepertinya mereka tidak saling mengenal lainnya. Yue Lingshan berkata, "Tuan saudara, ini aku. Mengapa kamu mengabaikanku?" Ling Hu Chong masih menatap kosong, dan setelah sekian lama, dia menutup matanya dan tertidur, sampai Lu Deyu dan Yue Lingshan pergi, dia tidak pernah bangun, lagi datang. Penyakit ini berlangsung selama lebih dari sebulan, dan kemudian berangsur pulih. Dalam sebulan terakhir ini, Yue Lingshan telah berkunjung 3 kali. Kedua kalinya dia pergi ke kesadaran Ling Hu Chong, dia sangat senang melihatnya. Ketika dia datang berkunjung untuk ketiga kalinya, Ling Hu Chong bisa duduk dan memakan beberapa potong makanan ringan yang dia bawa. Tapi sejak kunjungan ini, dia tidak pernah datang lagi. Karena Ling Hu Chong bisa bangun dan berjalan, dia menghabiskan sebagian besar waktunya menunggu bayangan adik perempuan junior ini di tepi tebing. Tetapi setiap kali dia melihatnya, entah gunung yang kosong itu sunyi, atau Lu Deyu membungkuk dan berjalan cepat bentuk tebing. Sore hari itu, Ling Hu Chong kembali menatap tebing, namun melihat dua sosok berjalan menaiki tebing dengan sangat cepat, dan yang di depannya adalah seorang wanita dengan gaun berkibar. Dia melihat bahwa kedua orang ini sangat pandai meringankan tubuh mereka, berjalan di antara tebing terjal seperti berjalan di tanah datar. Ketika mereka saling menatap, mereka sebenarnya adalah tuan dan istri. Karena girang, dia berteriak keras, "Tuan, Nyonya." Sesaat kemudian, Yue Bukun dan Bu Yue muncul dari tebing. Bu Yue sedang memegang keranjang makanan di tangannya. Menurut aturan sekolah tradisional sekolah Huasan, murid dihukum duduk di tebing memikirkan kesalahan masa lalu, dan saudara dari sekte yang sama tidak diperbolehkan naik ke tebing untuk berbicara dengan mereka kecuali untuk mengantarkan makanan. Di luar dugaan, Yue Bukun dan istrinya benar-benar memanjat tebing secara langsung. Ling Hu Chong sangat gembira, bergegas maju dan membungkuk, memeluk kaki Yue Bukun, dan berteriak, "Tuan, istri guru, Anda ingin membunuh saya." Yue Bukun mengerutkan kening sedikit. Keriput, dia tahu bahwa murid besar ini keras kepala dan tidak pandai mendisiplinkan diri, dan itulah tabu besar dalam berlatih Qigong superior sekolah Huasan. Pasangan itu sudah bertanya tentang penyebab penyakit sebelum mereka naik ke tebing. Meskipun para murid tidak mengatakan apa-apa dengan jelas, mereka telah menebak dari kata-kata mereka bahwa penyakit itu disebabkan oleh Yue Lingshan. Pemalu dan malu, saya lebih tahu. Saat ini, melihat perasaannya yang sebenarnya terungkap, jelas tinggal di tebing Siguo selama setengah tahun, keterampilan disiplin dirinya belum meningkat sama sekali, dia merasa sangat tidak nyaman dan mendengus. Nyonya Yue mengulurkan tangannya untuk membantu Ling Hu Chong berdiri, melihat wajahnya yang lesu dan tidak seenergis sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan kasihan padanya, dan berkata dengan lembut, "Chonger, tuanmu dan aku baru saja datang kembali dari luar celah, dan kami mendengar bahwa kamu mengalami kecelakaan serius. Sakit parah, apakah kamu baik-baik saja sekarang?" Dada Ling Hu Chong terasa panas, air mata hampir menggenang di matanya, dan dia berkata, "Aku sudah sembuh total. Tuan dan istri telah bekerja keras sepanjang jalan, Anda baru saja kembali hari ini, tetapi Anda datang untuk melihat saya, air mataku." Nyonya Yue mengeluarkan semangkuk sup ginseng dari keranjang nasi, dan berkata, "Ini adalah sup ginseng yang dibuat dari ginseng liar di luar celah. Ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Cepat minum." Ginseng yang datang, dan dia bersyukur, ketika dia mengambil mangkuk, tangan kanannya sedikit gemetar, bahkan dia menumpahkan sedikit sup ginseng. Nyonya Yue mengulurkan tangan untuk mengambil sup ginseng dan memberinya makan. Ling Hu Chong buru-buru meminum sup ginsengnya dan berkata, "Terima kasih, Tuan dan Nyonya." Yue Bukun menjulurkan jarinya dan memeriksa denyut nadinya. Dia merasakan senar itu bergetar dengan cepat. Dalam hal kekuatan internal, dia telah sangat menurun dibandingkan sebelumnya. Dia merasa lebih tidak bahagia, dan berkata dengan enteng, penyakitnya sembuh. Setelah itu beberapa saat, dia berkata lagi, "Chonger, apa yang telah kamu lakukan di tebing Siguo selama beberapa bulan terakhir? Kenapa kekuatan batinmu tidak meningkat, malah mundur?" Ling Hu Chong menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, Tuan dan Nyonya, maafkan saya.
Nyonya Yue tersenyum berkata, Chonger menderita penyakit serius, dan dia belum pulih sepenuhnya sekarang, jadi kekuatan internalnya secara alami tidak sebaik sebelumnya. Jangan harap bahwa semakin sakit dia, semakin baik kungfunya. Yue Bukun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan memeriksa kondisinya. Kekuatan tubuh tergantung pada budidaya kekuatan internal, dan tidak ada hubungannya dengan apakah Anda dilahirkan atau tidak. Qigong kami berbeda dari sekolah lain. Selama Anda berlatih keras, Anda dapat terus meningkat bahkan dalam tidur Anda. Belum lagi Chonger telah berlatih Qigong selama lebih dari 10 tahun, jika bukan karena trauma, saya seharusnya tidak sakit. Singkatnya, itu karena 7 emosi dan 6 keinginan tidak terkontrol dengan baik. Nyonya Yue tahu apa yang dikatakan suaminya benar, jadi dia berkata kepada Ling Hu Chong, Chonger, tuanmu selalu memperingatkanmu untuk bekerja keras. Berlatih Qi dan pedang, menghukummu untuk berlatih sendirian di tebing kontemplasi, sebenarnya bukan hukuman yang sebenarnya, aku hanya berharap itu Anda tidak akan terganggu oleh urusan luar negeri. Dalam tahun ini, baik Qigong dan ilmu pedang telah meningkat pesat. Tanpa diduga, Ling Hu Chong ketakutan, menundukkan kepalanya dan berkata, murid, saya tahu saya salah, saya harus bekerja keras mulai hari ini. Yue Bukun berkata, dalam ilmu silat banyak terjadi kecelakaan, bubar, dan akan ada masalah besar di masa depan. Saya benar-benar merasa tidak nyaman. Dia berhenti, lalu berkata, kamu adalah murid besar dari sekte kami, dan gurumu dan aku memiliki harapan yang tinggi untukmu, dan berharap untuk Anda. Dia akan dapat berbagi tugas berat untuk kita di masa depan, melawan bencana, dan menjadikan Huasan sebuah sekolah. Tetapi Anda terjerat dalam urusan pribadi anak-anak Anda, jangan berusaha untuk membuat kemajuan, dan menyia-nyiakan seni bela diri Anda, yang membuat kami sangat kecewa. Ling Hu Chong melihat kekhawatiran yang mendalam di wajah gurunya. Merasa semakin malu dan takut, ia segera merebahkan dirinya di tanah dan berkata, murid, kau harus mati, kau telah mengecewakan harapan dari Tuan dan Nyonya. Yue Bukun mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum, karena kamu tahu kamu salah, maka itu adalah ya. Setelah setengah bulan, aku akan menguji ilmu pedangmu lagi. Saat dia berkata, dia berbalik. Ling Hu Chong berteriak, guru, ada satu hal, dia ingin bercerita tentang sosok di dinding batu di gua belakang dan pria berjubah hijau. Yue Bukun melambaikan tangannya dan menuruni tebing. Nyonya Yue berkata dengan suara rendah, selama setengah bulan, kamu harus bekerja keras dan belajar ilmu pedang. Masalah ini sangat berkaitan dengan kehidupanmu di masa depan, jadi kamu tidak boleh mengabaikannya. Ling Hu Chong berkata, ya, Tuan. Mari kita bicara tentang jurus pedang Xia nanti mengenai masalah dengan pria Qingpao. Nyonya Yue tersenyum dan menunjuk ke punggung Yue Bukun, melambaikan tangannya, berbalik dan menuruni tebing, dan dengan cepat menyusul suaminya. Bersambung.